Tentu saja Diana ingat seketika yang dimaksud Jack. Pas di sinarnya matahari seperti saat melumpuhkan senjata laser raksasa milik Raja Atlantikana 11.500 silam dengan kaca rias 7 inci yang dibalut dengan casing telepon genggam ketika masuk lorong waktu mencari dakon yang hilang, dicuri, disalahgunakan untuk menghukum orang yang menentang Raja Atlantikana dalam episode Dakon Surga yang Hilang. Kaca rias retak sedikit, kemudian diminta oleh Diasdado Bodeta sebagai kenangan, karena di era itu belum ada kaca rias. Namun, kini Diana tidak membawa kaca rias sebesar itu. Cukup kaca rias bulat kecil, maklum sebagai wanita cantik, selalu tidak lepas dari kaca rias untuk melihat wajah serta bibirnya yang memerah agar tampak tetap cantik di mata kekasihnya, Jack Danu Subroto. Maka Diana segera menyerang nenek sihir dengan bersalto sambil mengirim pukulan di bagian pundak lawan. Tetapi Diana heran, ternyata pukulan tidak berpengaruh apa-apa, bahkan pundaknya empuk bagaikan kapas. Setelah berdiri, langsung saja nenek sihir mengirim pukulan tenaga dalam ke arah Diana yang meloncat sambil mengirim pukulan jarak jauh juga ke arah perut lawan. Nenek sihir terkena pukulan Diana malah tertawa, sementara Diana terjengkang undur beberapa langkah. Hayo, pilih yang mana yang kau suka. Pukulanmu seperti pijitan anak kecil. Semua penonton jadi tegang melihat pertempuran adu kepayawan antara Diana dengan nenek sihir. Yang pasti semua berpihak kepada yang muda lagi cantik jelita. Buktinya setiap Diana mengirim pukulan, penonton ikut bersuara menirukan gerakan tangan Diana. Des! Sementara Patih Lembu Segoro mulutnya kumat kamit terus membaca ayat suci yang sudah dihafal agar nenek sihir yang pernah mempengaruhi pikirannya yang menyesatkan dapat dikalahkan oleh Diana atas seizin Tuhan yang Maha Kuasa. Kini nenek sihir menyerang dengan tangan kosong, dengan tangan kanan. Tangan kiri memegang tongkat, sementara Diana menangkis dengan tangan kanan dan kiri bergantian. Plak-plak. Diana undur sedikit, ternyata tenaga nenek sihir luar biasa kuat dan tentu bukan tandingannya. Namun mengingat Jack meminta bertahan sampai 5 menit, Diana terus bertahan dan menyerang dengan terarah tanpa emosi dan menghindar. Kini nenek sihir menyerang lagi dengan tongkatnya. Dia hanya bisa meloncat salto berkali-kali menghindari tongkat hitam beracun tanpa berani menyentuh tongkat nenek sihir. Demikian berulang kali nenek sihir menyerang Diana selalu dapat dihindarkan, hanya menghindar mengulur waktu. Karena pagi itu berkabut, tentu saja keadaan masih nampak gelap, sehingga matahari belum tampak, padahal sudah terbit lebih dari 2 derajat atau 8 menit. Jack mencari saat yang tepat sambil berkonsentrasi dengan kuda-kudanya. Jack mengarahkan pukulan diseterai ajian gelap ngampar ke arah dahan dari mana nenek sihir tadi turun. Pohon besar patah dahannya, kemudian sinar matahari pagi menerobos menyinari Diana. Secepat kilat Diana bersalto sambil memegang kaca rias yang selalu dibawa sebagai alat rias wanita, kemudian mengarahkan pantulan sinar matahari pagi itu ke arah tubuh nenek sihir. Seketika nenek sihir yang lupa bahwa matahari sudah terbit seketika menjerit. Sebagian wajahnya terbakar, berangsur-angsur menjadi keribut karena umur tua ratusan tahun yang memuja setan. Akhirnya menyusut tinggal tulang, kemudian roboh, terbakar oleh sinar matahari pagi tanpa sempat meninggalkan pesan, menjadi abu dan tubuhnya serta arang bekas tongkat beracunnya. Melihat adegan tersebut, penonton bersorak memberi semangat kepada Diana. Sebaliknya lawan merasa ngeri akan kematian nenek sihir yang tragis. Ternyata kematian nenek sihir membawa bencana bagi Durmagata yang juga mewarisi ilmu panjang umur nenek sihir.
Tubuh Durmagata menjadi keriput, kemudian muntah darah segar, selanjutnya ambruk tidak sadarkan diri. Melihat kejadian tersebut, segera Dhyareni dan Dhyareno berlari menghampiri Santaka yang lagi pingsan karena tulang-tulangnya merasa rapuh, tidak kuat menyangga tubuhnya. Kemudian dibantu oleh kelompok Juranggrawa dibawa minggir. Kemudian Patih Lembu Segoro segera berteriak nyaring, "Nah, Adi Macan Kumbang dan para pengikut Durmagata, sebaiknya kalian menyerah sebelum ada perintah Patih Songgogeni menumpas kalian semua." Patih Songgogeni yang menang di atas angin segera berteriak, "Aku hitung sampai hitungan ketiga, kalian anak buah Durmagata segera meletakkan senjata kalian." Keadaan menjadi tegang karena akan terjadi pembantaian besar-besaran terhadap anak buah Durmagata. Patih Songgogeni, 1. Mendengar hitungan 1, rakyat sebagai penonton yang menganggap peristiwa ini sebagai tontonan drama kolosal segera ikut menghitung 1 berbarangan yang dimulai dari teriakan Boikaka. Patih Songgogeni, 2. Pasukan pemanah bersiap. Penonton juga bersorak menirukan suara Patih Songgogeni. Melihat pasukan pemanah bersiap mengarahkan panah kepada pasukan pimpinan Upahsewu, segera Macan Kumbang memerintahkan, "Menyerahlah Upahsewu, pertunjukan sudah berakhir." Upahsewu segera berteriak sebelum hitungan ketiga, "Kami menyerah, letakkan senjata kalian." Macan Kumbang berteriak, sementara pasukan Brotoseno Jodipati melucutin senjata pasukan Durmagata tanpa perlawanan dari 100 prajurit. "Kami menyerah, Kakang Patih Lembu Segoro yang telah memberi banyak pelajaran bagiku agar lebih arif." Patih Lembu Segoro ganti membalas berteriak nyaring, "Belajar dalam hal apa di Macan Kumbang?" "Macan Kumbang, aku sudah beritahukan kepada Durmagata kejadian akan berakhir seperti ini. Kuncinya ada pada keberadaan Ambar. Kalau Ambar sudah tidak ada, berarti 1. Patih Lembu Segoro sudah tidak akan kembali bersama kami. Yang kedua, Nulinggo Kertapati tidak akan pernah sampai di Mataram, dikalahkan oleh kelompok Jack di tengah perjalanan, karena kelompok Jack masuk Mataram secara diam-diam sambil mengurangi kekuatan lawan. Ya, ini hasilnya yang tidak dipercaya oleh murid Durmagata." Sementara pasukan pimpinan Brotoseno Jodipati melucutin senjata, para pengikut Durmagata tanpa perlawanan dan menahan seluruh prajurit yang terlibat. Kemudian dinaikkan ke kereta kuda yang sudah dipersiapkan untuk mengangkut pasukan yang menyerah ke barak pasukan Mataram untuk diadili. Patih Songgogeni, "Hai rakyat Mataram yang berada di Borobudur, pertunjukan sudah selesai. Kami minta masing-masing meninggalkan pelataran Borobudur dengan tertib." Mendengar pemberitahuan Patih Songgogeni bahwa pertunjukan berakhir, maka rakyat bersorak-sorai, tetapi ada juga yang menggerutu karena pertunjukan drama kurang seru dibanding beberapa bulan lalu. Ada juga yang merasa heran, bagaimana nenek sihir tua yang sakti hanya kalah oleh sinar matahari pagi, padahal sinar matahari yang pagi adalah sinar yang diharapkan manusia untuk menyejukkan badan dengan berjemur di pagi hari. Ini malah terbakar terkena sinar matahari pagi. Mereka tidak habis mengerti dan bermacam-macam ulah penonton karena mereka menganggap perebutan kekuasaan ini adalah sandiwara tari. Saling berpelukan. Setelah para tawanan terangkut dengan kereta kuda dan diikat kaki dan tangannya dengan berdesakan, yang tertinggal hanya
Durmagata yang dibantu oleh kedua adiknya dan Eyang Guru Macan Kumbang. Kini kelompok pendaki Gunung Semeru, Jack Danu, Hambali, Yuseko, Diana, Boy Gatot, dan Tatsukiwo juga Diah Pramodawardhani, Patih Lemujegoro, Patih Songgeni segera berkumpul saling berpelukan. Sebagai rasa syukur tidak ada yang terluka, juga perebutan kekuasaan berhasil diatasi dengan tanpa pertumpahan darah.